Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan statistik ekonomi. Nah, di dalam materi ini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah normalitas, kemudian yang kedua itu adalah hipotesis. Materi bisa Anda lihat di dalam file yang kemarin sudah saya share di Google Classroom. Baik, akan saya mulai. Yang pertama, normalitas itu adalah pengujian yang digunakan di dalam analisa statistik, baik itu untuk kegiatan ekonomi maupun untuk bidang-bidang yang lainnya. Nah, di dalam pengujian statistik ada dua, yaitu secara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, yang ingin saya sampaikan ini adalah pengujian untuk analisa statistik yang menggunakan metode kuantitatif. Baik, secara definitif pengertiannya, uji normalitas itu adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Nah, tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui apakah data yang terambil, data yang kita gunakan sampel itu merupakan data yang distribusi atau terdistribusi secara normal atau bukan. Nah, maksud distribusi normal di sini adalah data biasanya akan mengikuti bentuk dari distribusi normal, di mana bentuk distribusi normal itu di dalam kurva itu biasanya data akan memusat pada nilai min. Tahu min ya? Min atau rata-rata. Dan juga pada median. Nah, bagaimana menguji normalitas? Ada dua pendekatan. Yang pertama secara manual, jadi dihitung satu persatu. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan komputer atau software yang kita kenal dengan SPSS. Nah, saya sampaikan untuk slide yang awal, yang pertama itu adalah normalitas yang kita gunakan untuk pengujian secara komputer. Ya, itu adalah tampilan di dalam program SPSS. Nah, di situ ada semacam kurva. Nah, data normal atau data normalitas itu akan mendekati pada titik-titik min maupun median. Nah, begitu. Nah, untuk pengujian secara komputer ini kita nggak usah ngitung, cukup nanti
nanti Anda hitung uji normalitasnya dengan pendekatan rasio. Anda bisa melihat di situ rasio itu nanti nilai kurtosis atau keruncingan maupun skenes kemiringan itu nilainya antara min 2 sampai plus 2. Nah, rasionya itu nanti Anda bagi antara nilai squeness dan kurtosis itu dibagi dengan standar errornya. Nah, silakan dilihat di slide yang kedua. Nah, di situ nanti Anda masukkan standar error dan nilai squeness dan kurtosis. Nah, dari situ nanti akan bisa kita temukan nilai normalitasnya. Nah, kalau nilainya itu di atas min 2 atau plus 2, maka data yang Anda gunakan itu berarti distribusinya tidak normal. Tetapi kalau nilainya antara min 2 dan plus 2, berarti distribusinya normal. Nah, itu secara komputeris. Nanti bisa Anda ulangi lagi, Anda dapatkan besok di semester 4. Nanti akan dibahas di aplikasi komputer statistik. Baik, sekarang yang manual, berarti kita menguji normalitas itu dengan kita menghitung. Nah, silakan Anda lihat di slide ketiga. Nah, rumus yang kita gunakan untuk uji normalitas itu dikenal dengan pengujian C kuadrat atau Chi kuadrat. Nah, di slide berikutnya ini saya berikan tahapan-tahapan urutan-urutannya bagaimana menguji normalitas dari satu data penelitian. Nah, ada 5 langkah. Yang pertama, kita merumuskan hipotesis. Baik, ini secara garis besar dulu. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, biasanya kita menggunakan hipotesis itu menggunakan simbol. Ya, kalau misalnya HO itu adalah data distribusi normal, sedangkan HA itu adalah data yang tidak berdistribusi normal. Nah, kita tentukan hipotesisnya. Jadi kalau HO berarti distribusinya normal, tapi kalau HA itu berarti tidak normal. Nah, nanti di dalam pengujian kita akan mendapatkan nilai. Nah, nilai itu kita lihat apakah HO-nya diterima atau ditolak. Nah, kalau HO diterima itu berarti distribusinya normal. Kalau ditolak itu berarti distribusinya tidak normal. Baik. Setelah kita menentukan hipotesis, ya, kemudian yang kedua kita menentukan uji statistiknya. Nah, kita menggunakan rumus Chi kuadrat. Rumusnya bisa dilihat di dalam slide. Ya. Jadi X kuadrat hitung itu sama dengan sigma, ya, jumlah perkalian antara observed dan expected. Jadi hasil observasi dan hasil dari perhitungan secara manual. Nanti itu dikurangkan, ya, kemudian dibagi dengan expectednya. Jadi OI min EI kuadrat dibagi EI.
Itu X kuadrat hitung atau rumusnya. Kemudian X kuadrat hitung kalau sudah ketemu, itu nanti kita sinkronkan atau kita gabungkan dengan pengujian secara alfa atau signifikansi. Nah, pengujian taraf nyata atau alfa ini nanti kita menggunakan tabel dari statistik. Nah, nanti Anda bisa mendownload ya, yaitu tabel Chi kuadrat. Nah, di situ nanti sudah tertera datanya. Tinggal kita melihat tabel, oh berarti nilainya sekian. Nah, kalau sudah ketemu X kuadrat dengan X tabelnya, X hitung dan X tabelnya, maka nanti kita menentukan kriteria pengujian yang nomor 4 ya. Kalau H0 ditolak itu jika X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel. Jadi kalau X kuadrat hitungnya lebih besar, itu HO ditolak. Sedangkan HO diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal memberikan kesimpulan. Contoh misalnya H0 itu diterima, berarti hipotesis yang kita rumuskan adalah data distribusi normal. Nah, begitu. Baik, di dalam slide sudah saya berikan contoh data untuk perhitungan bagaimana menghitung uji normalitas secara manual. Ini saya ambilkan data nilai matematika ya, dari 32 siswa, didapatkan nilai sebagai berikut. Di tabel itu ya, dari 72 sampai 95, ini jumlahnya 32. Baik, dari data tabel itu kemudian kita masukkan ke nilai uji statistik. Jadi kita mencari X kuadrat hitung. Nah, kita rumuskan ya. Jadi untuk membuat tabel distribusi ya, maka yang harus kita ketahui adalah yang pertama adalah ring jangkauan. Jangkauan itu adalah data maksimum dikurangi data minimum. Oke, di slide berikutnya sudah kita dapatkan data maksimum itu 95, data minimumnya 32, sehingga hasilnya adalah 63. Baik, kalau sudah ketemu, mencari kelas, banyaknya kelas. Rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, N-nya di sini adalah jumlah sampel, yaitu 32. Sehingga 1 plus 3,3 log 32 sama dengan 1 ditambah 4,97. Hasilnya adalah 5,97. Nah, bisa dibulatkan jumlah kelasnya menjadi 6 ya. Sehingga panjang kelas atau interval kelasnya itu nanti antara ring dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi 63 dibagi 6 ketemu 10,5. Kalau dibulatkan menjadi 11. Baik, setelah itu slide berikutnya tabel distribusinya itu akan kita tentukan. Nah, dengan asumsi
perhitungan tadi. Nah, jadi data kelas-kelasnya itu ada 6 kelas. Data pertama 30, data terakhir 95. Oke, titik tengah itu 35. Jadi nanti data minim ditambah data maksimum dibagi 2. Itu titik tengah dan seterusnya. Kemudian frekuensi nanti dilihat di dalam tabel. Kelas pertama 30 sampai 40 itu ada berapa angka nilai yang ada di situ. Oh, ternyata ada 4. Coba nanti Anda bisa melihat di tabel 30 sampai 40 itu ada 4. Itu datanya apa saja? Ya, yang pertama misalnya 35, kemudian 39, ada 37, ada 32. Nah, itu contohnya. Sehingga ada 4 frekuensinya. Nah, silakan nanti ditentukan sampai kelas yang terakhir. Setelah itu Anda kalikan frekuensi dengan titik tengah. 35 kali 4 hingga ketemu 140. Kemudian titik tengahnya dikuadratkan, XI kuadrat, ketemu 1225, itu adalah 35 kuadrat. Baik, yang kolom terakhir itu adalah frekuensi dikalikan dengan XI. Nah, itu ketemu 4.900. Nah, jadi frekuensinya 4, kemudian XI-nya adalah 35. Dan seterusnya ya. Nah, setelah tabel Anda penuhi, semua dihitung, dan di situ ada jumlah. Nah, jumlah ini nanti yang akan kita gunakan, dan itu akan kita masukkan di dalam rumus. Ya, rumus X kuadrat hitung, dimana di situ nanti kita akan masukkan min atau X rata-rata, kemudian standar deviasi. Nah, rumusnya itu nanti datanya bisa dilihat di tabel. Jadi sigma F1 FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, itu yang ketemu 1978 ya, dibagi 32. Nah, ketemunya 61,81. Itu X rata-ratanya. Standar deviasinya nanti silakan dimasukkan ya. Jadi bisa dilihat di dalam rumus. Di situ ada sigma FI XI kuadrat dibagi N ya, dikurangi sigma FI XI dibagi N dikuadratkan. Nah, nanti ketemunya seperti itu. Coba nanti ini dicoba dihitung ulang, barangkali nanti saya ada kesalahan. Oke, berikutnya kita menghitung X kuadrat hitungnya ya, itu dari rumus yang tadi, itu berarti O atau observed atau frekuensi observasinya dikurangi expected atau frekuensi yang diharapkan, kemudian dikuadratkan dibagi EI. Nah, karena ini yang kita gunakan itu adalah totalnya, jumlahnya, maka nanti nilai yang kita gunakan adalah nilai yang dijumlah. Ya, sehingga di situ ketemu 2,6831. Ya.
Jadi O itu 4 ya, dikurangi EI ya. EI-nya itu 1,9584. Ketemunya berapa? 2,1283 dan seterusnya. Nah, itu kemudian untuk kelas kedua 5, kelas ketiga 7 dan seterusnya. Nah, hasil akhirnya itu nanti yang kita dapatkan adalah 2,6831. Itu panjang memang karena ini manual, tetapi kalau pakai computerized itu biasanya data dimasukkan, kita pilih menunya, langsung keluar hasilnya, hasil yang 2,6831. Baik, kalau sudah kita menentukan X kuadrat hitung ya, langkah ketiga yaitu kita menentukan taraf nyata atau alfanya. Alfa atau taraf nyata itu biasanya yang digunakan adalah 1% atau 5%. Biasanya kalau analisis ekonomi itu antara 5 sampai 10 itu maksimal ya. Baik, nanti kita lihat di tabel EKU ya, tentang alfa yang 5% itu berapa ya. Nah, menentukannya itu kita menentukan dulu derajat bebas atau DK-nya. DK rumusnya adalah banyak kelas dibagi atau dikurangi 3, maaf. Banyak kelas tadi berapa? 6 dikurangi 3 ya, jadi ketemu 3. Nah, setelah DK-nya ketemu 3, taraf signifikansinya kalau kita pakai 1% ya, berarti 0,01 ya, maka di dalam tabel nanti kita lihat 0,01. Nah, kemudian di situ akan kita lihat di tabel C kuadrat ya, DB-nya atau DK-nya derajat bebasnya itu 3, itu kolom yang paling kiri. Kemudian X kuadrat yang 1%, yang kolom kedua. Kemudian X kuadrat yang 5%, itu yang kolom kedua. Nah, kita pakai 1%, berarti yang dipakai adalah 0,99. Nah, ternyata di situ ketemu ya 11,3. Nah, 11,3 itu data yang ada di tabel. Kok bisa 11? Ya memang hasilnya itu sesuai di tabel, sesuai dengan DK atau DB-nya itu dengan alfanya 1%. Oke, berarti sudah ketemu X kuadrat tabel yaitu 11,3. Oke, yang keempat kita tentukan pengujian hipotesisnya. Nah, itu membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. X kuadrat hitung tadi nilainya adalah 2,6381. X kuadrat tabel 11,3. Nah, hipotesis yang kita rumuskan tadi ada 2. H0 ditolak jika X kuadrat hitung di atas X kuadrat tabel. Apakah itu memenuhi? X kuadrat hitung 2,6381. X kuadrat tabel 11,3. Jadi X hitung
itu ternyata lebih kecil dari X kuadrat tabel. Berarti yang diterima adalah HO diterima. Nah, berarti kalau kita sudah bisa menentukan HO diterima, maka kesimpulannya data skor nilai matematika yang didapatkan siswa ya, di dalam ujian tersebut ya, itu datanya adalah distribusi normal. Nah, jadi kalau data distribusi normal seperti ini, maka bisa kita lanjutkan, kita gunakan untuk analisis kuantitatif di dalam statistik. Misalnya mau menggunakan analisis regresi, ya, menggunakan correlation dan yang lain-lain. Nah, itu penjelasan terkait dengan perumusan atau bagaimana menguji data normalitas secara manual. Baik, itu tentang normalitas. Oke, untuk materi yang kedua yaitu hipotesis. Silakan Anda buka di slide tentang hipotesis. Nah, hipotesis di dalam kasus yang normalitas tadi sudah digunakan. Jadi intinya hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi apakah itu nanti diterima atau ditolak? Ya, seperti itu. Nah, secara pengertian ya, di slide sudah saya sampaikan bahwa hipotesis itu uji signifikansi keberartian ya, terhadap hipotesis yang dibuat. Biasanya kalau statistik biasanya untuk kepentingan analisis data penelitian itu kita menggunakan notasi ya, hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Nah, ya, dua hipotesis itu yang nanti kita rumuskan. Kemudian dari hasil pengujian yang dipakai yang mana? Hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Nah, itu penjelasan terkait dengan hipotesis. Baik, untuk macam-macam ya, pengujian hipotesis ini nanti ada dua pendekatan. Ini saya sampaikan, cuma ini tidak kita bahas secara detail karena itu nanti bisa kita terapkan langsung di dalam aplikasi di lapangan khususnya untuk penelitian, dan Anda bisa mendapatkan ini nanti di semester 4 ya, atau mungkin di semester 5 pada saat kita membahas tentang metodologi penelitian. Nah, yang pertama pengujian dengan uji variabel 1 atau sampel, biasanya dikenal dengan uji T. Biasanya ini satu sampel, ya, satu kelompok data. Kemudian yang kedua, kita menggunakan dengan pengujian lebih dari satu sampel, nah, atau dikenal dengan uji F. Ya. Nah, uji T dan uji F itu nanti kita gunakan untuk penelitian
apakah itu menggunakan 1 sampel atau 2 sampel lebih. Kalau misalnya kita menggunakan 4 sampel, 5 sampel, nah maka pengujiannya nanti menggunakan uji F ya. Tetapi kalau hanya menggunakan 1 sampel cukup menggunakan uji T. Baik, bagaimana pengujian tentang uji T dan uji F ya secara kasus itu tidak kita bahas sekarang, nanti bisa dibahas langsung di semester 4 ya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pengujian. Nah, metode pengujian di sini kita menggunakan pendekatan kurva. Nah, kurva itu kan ada 2 sisi, sebelah kiri, sebelah kanan, ada puncaknya. Nah, kalau pengujian signifikan satu arah atau hipotesis satu arah atau terarah, itu biasanya kita menggunakan satu sisi. Bisa sisi kanan atau bisa sisi sebelah kiri ya, itu sama ya. Jadi kalau hipotesis itu diterima, berarti kalau pengujiannya di sisi kanan, berarti data atau nilai itu berada di sisi kiri. Tetapi kalau kita menggunakan sisi kiri, maka hipotesis yang diterima itu ada di sisi sebelah kanan. Anda bisa melihat di slide di pengujian hipotesis, di situ ada kurva. Kita biasanya menggunakan pendekatan 5% ya. Ya, maka 5% di situ adalah daerah penolakan. 5% di situ bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Nah, kalau datanya ada di tengah, bukan di sisi atau kanan atau kiri, maka itu adalah hipotesisnya diterima. Baik, yang kedua, ini pengujian 2 arah. 2 arah itu berarti sisi kanan kiri. Nah, maka di dalam kurva nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Kalau hipotesis yang 2 arah ini, maka nilai yang digunakan itu dibagi 2. Alfa yang 5% tadi itu dibagi 2. Jadi 2,5, 2,5. Sebelah kanan dan kiri. Nah, nilai pengujiannya itu kalau letaknya di tengah di dalam kurva, maka hipotesisnya diterima. Tetapi kalau nilainya di sebelah kanan atau sebelah kiri dari daerah penolakan, maka hipotesisnya ditolak. Nah, itu penjelasan tentang metode pengujian. Jadi di dalam kasus nanti bisa kita lihat, misalnya kalau hipotesis satu arah, misalnya rata-rata belajar itu kalau lulus adalah 7 jam. Nah, maka hipotesis yang digunakan di situ adalah kalau dia kurang dari 7 jam berarti dia tidak lulus. Nah, tapi kalau lebih dari 7 jam berarti lulus. Nah, hipotesisnya seperti itu.
Oke, itu satu arah. Ya, jadi biasanya menggunakan lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau dua arah itu ada nilai yang negatif, minus, dan ada nilai yang positif. Jadi kalau misalnya rata-rata nilai yang didapatkan kalau itu 60, maka mahasiswa itu lulus. Ya, kalau pendekatannya itu adalah dua sisi, ya, maka bisa menggunakan min 60 dan plus 60. Nah, jadi interval itu nanti yang digunakan di dalam hipotesis. Ya. Baik, saya kira itu di dalam pengujian, ya, khususnya di hipotesis. Untuk materi terakhir yaitu adalah saya mengulang aja ini, uji keterkaitan atau korelasi. Ini sudah saya terangkan kemarin, ya, cuma di slide yang terakhir ini kita akan menerangkan sedikit bagaimana pedoman penafsiran di dalam korelasi. Ini menurut bukunya Pak Sugiono, ya. Di situ interval koefisien nilai R korelasinya dan tingkat hubungannya. Jadi kalau 0 sampai 0,199 itu sangat rendah, berarti korelasinya rendah, sangat rendah. Kemudian kalau kuat di situ 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, itu tabelnya. Nah, nanti bisa digunakan untuk memberikan keterangan di dalam kesimpulan korelasi. Saya kira itu. Kemudian pengujian korelasi, ya, kemarin kita menggunakan manual, ya. Nah, kalau secara computerized atau pendekatan dengan perhitungan korelasi, kita mengenal ada dua. Yang pertama adalah korelasi Pearson, yang kedua adalah korelasi Spearman. Nah, dua-duanya itu bisa digunakan. Untuk yang Pearson itu biasanya di antara kedua variabel itu ada hubungan yang dekat, ya. Jika variabelnya yang digunakan itu kontinu atau kuantitatif, biasanya itu lebih digunakan pada data-data angka, ya, jadi data-data nominal. Sedangkan yang Spearman ini data ordinal, data-data yang tidak dalam bentuk angka tetapi peringkat atau skala, ya. Jadi ini biasanya menggunakan Spearman. Misalnya A, B, C, baik, lebih baik, sangat baik, ya. Kemudian cukup, sangat cukup, ya, kurang cukup, ya, dan seterusnya. Nah, ordinal atau berjenjang itu nanti kita gunakan korelasi Spearman. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di dalam penjelasan tentang materi normalitas, kemudian hipotesis, dan sedikit tambahan korelasi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan tentang pengujian di dalam statistik. Saya kira itu banyak kekurangan. Saya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat penjelasan ini. Kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.